Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Puji Tuhan, haleluya. Buddha Maha Pengasih. Oke teman-teman CGP Angkatan 6 yang super hebat dan luar biasa. Kali ini kami dari kelompok B akan membawakan tugas ruang kolaborasi modul 3.2. Di sini kami berasal dari SMKN 1 Tabanan dan SMP 3 Tabanan. Oke, moto dari guru penggerak lah, guru penggerak bergerak menggerakkan untuk Indonesia maju. Oke, kelompok B kami terdiri dari saya sendiri, Iwayan Swece, Bapak Wayan Hadi, my mentor, dan Bapak Rudi juga, mentor yang super luar biasa. Kedua orang ini adalah beliau orang-orang hebat ya. Oke, next. Di modul 3.2 ini, tugas ruang kolaborasinya adalah identifikasi aset, itu pemetaan sumber daya. Itu kita menggunakan 7 aset atau modal, yang mana ke-7 aset atau modal itu, yang pertama ada aset manusia atau modal manusia, yang kedua ada aset atau modal sosial, yang ketiga aset atau modal fisik, yang keempat aset atau modal lingkungan atau alam, yang kelima ada aset atau modal finansial, yang keenam ada aset atau modal politik, yang ketujuh ada aset atau modal agama dan budaya. Nah, dari ketujuh aset atau modal itu kita akan bahas secara tuntas dan jelas satu persatu. Oke, yang pertama itu ada aset atau modal manusia. Itu ada kepala sekolah atau kepala sekolah yang mana pendidikan beliau adalah S2 dan berpengalaman. Yang kedua ada pendidik atau guru di mana 90% sudah tersertifikasi. Yang ketiga murid yang memiliki latar belakang ekonomi, sosial, budaya, agama yang heterogen, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Yang keempat ada tenaga kependidikan atau pegawai, di mana mereka ada yang berijazah S1, diploma, dan SMA. Yang kelima tentunya ada alumni, komite dan orang tua atau wali murid, yang mana juga memiliki latar belakang yang heterogen, baik dari segi ekonomi, budaya, pendidikan, agama juga. Strategi pemanfaatan dari aset atau modal manusia itu sendiri adalah seperti berikut. Kepala sekolah itu memiliki nilai dan karakter pemimpin, berperan sebagai manajer di sekolah. Beliau adalah pemimpin pembelajaran di lembaga atau institusi tempat kami bertugas. Yang kedua adalah pendidik atau guru, diberi kesempatan untuk pengembangan diri, mengikuti lomba, pengembangan ekstrakurikuler sesuai kompetensinya. Yang ketiga ada murid, diberi kesempatan belajar yang sama, kesempatan berkembang di akademik dan non-akademik, dan diarahkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nomor 4 ada tenaga kependidikan atau pegawai, di mana dalam peningkatan kompetensi pegawai dengan INHT atau in-house training ya, workshop, diklat dan sebagainya. Nomor 5 ada alumni, komite dan orang tua atau wali murid, sumber pendanaan alternatif, pemberdayaan alumni, menjembatani orang tua dengan sekolah, berkolaborasi untuk pengembangan sekolah. Nah, inilah pemanfaatan yang kita lakukan di aset atau modal manusia. Next. Yang kedua ada aset atau modal sosial, di mana terdapat beberapa item, itulah dukungan masyarakat, nomor 2 komunitas, dan yang ketiga lah lingkungan sekitar. Strategi pemanfaatan dari aset atau modal sosial. Yang pertama, kepala sekolah aktif sebagai pengurus MKKS atau musyawarah kerja kepala sekolah, sehingga lebih cepat memperoleh informasi, berpengalaman dari jaringan yang luas sehingga mampu mengelola sekolah dengan baik. Nomor 2, semua guru terlibat aktif di MGMP sekolah dan luar sekolah, aktif di komunitas pendidikan dan diberi kemudahan untuk mengembangkan diri. Nomor 3, semua siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademik, memperoleh informasi tentang jenjang pendidikan yang lebih luas. Nomor 4, menjalin kerjasama dengan masyarakat dan SMP di sekitar sekolah se-Kabupaten Tabanan untuk sosialisasi PPDB. Nomor 5, menjalin kerjasama dengan instansi, industri atau perusahaan untuk program kegiatan atau beasiswa.
Nomor berikutnya itu ada aset modal dan fisik. Di aset modal dan fisik itu ada gedung utama, ruang kepala sekolah, ruang waka, ruang kaprog, ruang LSP, ruang lab, ruang komputer, ruang aula, itu ada jaringan internet, listrik, PDAM, ruang kelas 33, ruang TU, ruang OSIS, sanitasi guru, sanitasi siswa, ini bisa juga disebut WC ya, tempat sembahyang atau pura. Yang kedua, gedung perpustakaan, ruang ekstrakurikuler, seni dan karawitan, taman bunga, lapangan untuk basket atau upacara, stage atau panggung, itu biasanya kita gunakan setiap kegiatan tengah semester, perpisahan atau yang lain. Ada patung Ganesha, ruang patung Ganesha, ruang OSIS, lobi, kantin, dan ruang penjaga malam. Oke. Strategi pemanfaatan dari aset tersebut, yang pertama, dapat memfasilitasi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler secara optimal. Yang kedua, menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. Yang ketiga, memfasilitasi kegiatan olahraga atau event, kegiatan aktualisasi diri guru atau siswa baik di bidang akademik maupun non-akademik untuk pengenalan sekolah. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar berbasis IT akan lebih optimal dengan adanya lab komputer dan sarana internet yang bagus, yang optimal juga. Berikutnya ada aset atau modal lingkungan. Yang pertama, lokasi sekolah yang berada di pusat kota Tabanan dengan segala pusat aktivitas kehidupan masyarakat memudahkan siswa berinteraksi dan mengakses segala keperluan yang menunjang proses belajar mengajar. Inilah aset atau modal sekolah SMKN yang dimana dengan SMK 3 juga sama-sama berada di pusat kota, sehingga apapun aktivitas akan gampang terpusat dengan cepat. Oke. Terus strategi pemanfaatan dari aset atau modal lingkungan itu, yang pertama, lokasi yang begitu representatif di tengah pusat kota sangat memudahkan mobilitas aktivitas pendidikan baik akademik maupun non-akademik dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang didukung dengan fasilitas umum yang lengkap sehingga bisa mengakomodir segala heterogenitas karakteristik siswa, sehingga dalam mengembangkan wawasan entrepreneurship atau jiwa bukan jiwa sosial, jiwa kewirausahaan dan rasa toleransi yang tinggi sebagai wujud implementasi profil Pancasila, khususnya berkebinekaan global dan berketuhanan yang Maha Esa, bisa bersinergi dengan baik karena pusat atau tempat persembahyangan dari semua agama ada di sekitar sekolah. Sebagai sekolah yang berbasis entrepreneurship yaitu jiwa kewirausahaan, memudahkan siswa dalam beraksi nyata melakukan transaksi ekonomi karena didukung oleh banyaknya pusat perbelanjaan sebagai media melatih keterampilan mereka dalam marketing atau penjualan produknya. Berikutnya ada di aset atau modal finansial, di mana setiap sekolah, baik sekolah PAUD maupun sekolah dasmen pendidikan dasar dan menengah itu mempunyai sumber keuangan. Yang mana sumber keuangan itu yang pertama ada dari dana BOS, yang dulu disebut BOS, sekarang itu disebut BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Reguler, yang ini datangnya dari negara yang terdapat di APBN. Terus yang kedua, dana BOS provinsi, biasanya juga ada BOS daerah ya, karena kita SMA SMK ada di provinsi. Kalau dulu mungkin ada di BOS daerah kabupaten. Yang ketiga ada dana komite, inilah sumber dana utama yang menunjang aktivitas sekolah. Terus yang keempat ada dana keuntungan toko atau unit produksi, karena kebetulan sekolah kami itu ada sebuah toko sebagai bentuk implementasi aksi nyata dari sekolah ekonomi basisnya ya. Yang kelima ada dana sewa kantin, karena di sekolah yang namanya kantin wajib ada untuk melakukan proses kebutuhan jasmani. Yang keenam itu ada dana kontribusi rekanan, baik rekanan pakaian, buku, dan yang lainnya ya. Oke, terus strategi dari pemanfaatan aset atau modal tersebut, yang pertama adalah penyusunan RKS dengan skala prioritas. Artinya
dalam penyusunan sebuah RKS, sebagai seorang kepala sekolah harus benar-benar mengacu kepada skala prioritas, skala yang benar-benar urgent dilakukan untuk mempermudah atau menjalankan roda sebuah sekolah biar tidak macet. Pastinya di sini adalah skala kebutuhan khusus. Apa yang dibutuhkan? Apakah gaji honor, terus kebutuhan ATK dan yang lainnya, termasuk juga pembayaran uang listrik dan uang internet, karena itu wajib hukumnya. Selain itu, dalam penyusunan RKS dana BOS itu harus dikomparasi dengan dana komite. Karena apa? Dana komite itulah sifatnya sebagai subsidi silang. Artinya sebagai dana tambahan atau suntikan dari keberadaan dana BOS yang tidak bisa mengcover semua aktivitas atau sub-sub kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, mengajukan proposal untuk DAK. DAK itu artinya dana alokasi khusus, di mana itu biasanya bermain di pembangunan fisik. Karena dana BOS tidak boleh dipakai untuk menanggung pembangunan yang bersifat menengah ataupun tinggi. Jadi kalau perbaikan kecil-kecil bisa di dana BOS, tapi kalau perbaikan pembangunan gedung yang sifatnya gede harus lewat dana alokasi khusus. Ada juga proposal untuk BOMN, itu Bantuan Operasional Manajemen Mutu. Karena sekolah SMK itu akan lebih bermain ke sebuah mutu pencetakan output siswa, maka di sini diperlukan dana yang khusus dan dana yang lainnya untuk pengembangan pembangunan sekolah. Yang kedua, bersinergi dengan pengurus komite dan wali murid untuk melakukan subsidi silang, pembiayaan pembangunan sekolah yang tidak tercover dana BOS. Artinya kalau di sekolah kita ingin merancang sebuah pembelian apa, karena di dana BOS itu dulu ya tidak bisa dipakai, tapi karena sekarang sifatnya fleksibel adalah berbasis skala kebutuhan sekolah itu sendiri. Jadi kalau di dana BOS kita dikasih dana 5, sementara kita perlu dana 10, maka di komite kita bisa suntik atau subsidi silang. Nomor 3, memaksimalkan fungsi kantin untuk menambah pajak retribusi untuk sekolah. Jadi kantin kita akan maksimalkan, artinya apa? Dari fakta yang kita analisis di lapangan, ternyata banyak anak yang belanjanya keluar karena varian menu di sana kurang bagus atau kurang banyak. Jadi kita akan didik mereka untuk bisa menyediakan menu-menu yang memiliki daya tarik tersendiri bagi anak untuk selalu berbelanja di sana. Karena apa? Dengan banyak belanja, omset mereka naik, retribusi untuk sekolah pun naik. Berikutnya, nomor 4, memaksimalkan kinerja unit toko untuk mendongkrak penjualan. Nah, kebetulan di sekolah kita juga ada unit toko atau unit produksi yang sama seperti Indomaret atau Alfamart yang menjual daily need, itu kebutuhan sehari-hari. Jadi daripada bapak ibu guru dan anak-anak itu belanjanya di luar, alangkah bagusnya kita belanja di toko sendiri. Apalagi kita tahu sekolah semua mempunyai guru dan pegawai yang ratusan dan jumlah murid yang ribuan. Itu kita bisa mainkan jiwa entrepreneurship baik guru dan pegawai dan anak-anak untuk bisa menjualkan paket sembako kepada dirinya sendiri. Terus dengan penjualan paket sembako itu yang sifatnya mungkin bulanan, triwulan atau semesteran, dengan sendirinya omset dari unit produksi itu naik dan juga akan memberikan tambahan kontribusi terhadap sekolah kita. Nomor 5, meningkatkan kerjasama dengan rekanan dalam hal kontribusi ke sekolah. Tentunya setiap sekolah akan memiliki banyak rekanan. Yang pertama pasti ada rekanan buku, rekanan ATK, terus rekanan pakaian, karena hal-hal pokok atau prinsip itu akan selalu melekat dan ada di setiap sekolah. Pertama, kita tahu juga ada yang namanya pembelajaran intrakurikuler, di mana setiap sekolah mau dari PAUD sampai Dasmen pasti melakukan kegiatan tur. Nah, dari tur ini pasti kita akan melakukan kerjasama dengan travel dengan sistem kontrak kerja sekian tahun. Dari sistem kontrak kerja sekian tahun itu akan menghasilkan sebuah kesepakatan atau agreement, akan memberikan kontribusi yang bagus untuk sekolah kita. Oke, berikutnya ada aset atau modal politik, di mana dalam aset modal tersebut ada kerjasama yang pertama dengan puskesmas, polsek, rumah sakit. Muspika ini bisa disebut dengan OPD ya, dan pemerintahan desa. Terus yang kedua, banyak alumni yang sukses di bidang politik dan
menjadi pejabat atau pimpinan pemerintah. Oke. Berikutnya, strategi pemanfaatan. Seperti apa sih strategi pemanfaatan dari modal atau aset politik tersebut? Yang pertama, meningkatkan kerjasama dan peran yang dapat saling mendukung keberhasilan antar lembaga atau instansi. Artinya apa? Sebuah sekolah SMK tentunya harus memiliki relasi atau kerjasama yang sudah berbasis MOU itu dengan beberapa perusahaan seperti perusahaan waralaba, baik KFC, Indomaret, Alfamart sebagai tempat kita menyalurkan anak untuk melakukan training atau magang atau PKL ya, karena ilmu yang mereka dapatkan paling tidak mereka harus perkenalkan di dunia industri. Itulah bentuk kerjasamanya. Terus yang kedua, meningkatkan peran serta dan keterampilan alumni dalam kegiatan sekolah untuk memperkuat jaringan sekolah sebagai sumber dana alternatif dan narasumber untuk belajar, memotivasi murid dan menginspirasi murid. Artinya begini, banyak dari alumni kita di sekolah semenya yang sudah menjadi pejabat atau pimpinan daerah. Dari keadaan ini kita bisa menganalisis apa sih yang kita butuhkan, terus kemampuan apa kita. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mengeksekusi itu, kita perlu memerlukan orang lain sebagai mitra dalam mencapai keperluan kita. Nah, mungkin dengan posisi alumni kita yang tinggi, mungkin dari segi pendanaan bisa didukung atau proses pencarian dana juga bisa didukung. Nah, seperti itulah peran dari alumni. Selain itu, ada juga alumni yang bisa kita datangkan setiap hari ataupun setiap adanya PPDB, mungkin ada yang sukses, jadi entrepreneur yang luar biasa, kita datangkan mereka untuk menginspirasi anak-anak ini loh, tamatan kita, mereka sudah jadi orang sukses. Mereka akan memberikan motivasi sebagai seorang motivator yang luar biasa. Selain itu juga ada polsek yang bisa kita ajak kerjasama setiap kita ada kegiatan, tentunya perlu penjagaan untuk keamanan. Dan rumah sakit juga, selain kita juga ikut di donor darah, juga nanti kalau ada siswa sakit, kita bisa langsung berkoordinasi dengan disiapkan ambulan. Oke, yang terakhir ini ada aset modal agama dan budaya. Yang pertama, warga sekolah dan lingkungan yang religius. Yang kedua, banyak tokoh agama atau budaya baik di lingkungan sekitar sekolah atau orang tua atau wali murid. Yang ketiga, memiliki komunitas seni, suara, keagamaan dan karawitan serta bekerja sama dengan penyuluh bahasa Bali dan agama. Nah, itulah aset atau modal agama dan budaya. Oke. Sini introduction strategi pemanfaatannya, pengenalan pemanfaatan dari aset agama dan budaya. Yang pertama, membuat program sekolah yang menjaga peningkatan budaya positif dan karakter baik murid, khususnya perlombaan bulan bahasa Bali. Di aset modal budaya dan agama itu sudah nyambung dengan program Provinsi Bali, di mana dengan adanya program dari Bapak Oyan Koster yang luar biasa dalam pengajaran budaya dan agama dan seni Bali, di setiap bulan Februari akan ada lomba-lomba yang berbasis budaya Bali baik di sekolah maupun di pemerintahan desa adat. Yang kedua, banyaknya tokoh agama dan budaya akan mendorong partisipasi aktif dan perannya pada kegiatan keagamaan dan budaya di sekolah. Nah, artinya seperti tadi, banyak tokoh-tokoh yang bisa kita datangkan ke sekolah untuk menginspiratif jiwa spiritual anak-anak agar menjadi anak-anak yang berkarakter. Yang ketiga, komunitas keagamaan dan seni budaya dapat dijadikan media untuk belajar dan pelestarian budaya di sekolah. Nah, yang keempat, mengakomodir semua kegiatan keberagaman kesenian dan keagamaan murid melalui acara selebrasi bersama dalam setiap momen hari kebesaran agama murid yang heterogen sebagai bentuk pengamalan profil pelajar Pancasila, khususnya berkebinekaan global dan berketuhanan yang Maha Esa, untuk menjalin harmonisasi dalam diferensiasi untuk menumbuhkan rasa saling toleransi. Artinya begini, kalau di Bali karena sekolahnya mayoritas 95% muridnya Hindu, tentunya perayaan keagamaan biasanya hanya berpusat pada acara-acara Hindu saja, seperti di Hari Saraswati. Sementara di sekolah kita itu muridnya sekarang sudah heterogen, artinya datang dari latar belakang agama yang berbeda-beda. Di sini
kita akan merancang bahwa di setiap hari raya besar apapun agamanya, kita akan mencoba melakukan selebrasi secara bersama, secara berkolaborasi sebagai bentuk pengawalan profil Pancasila, artinya berkebinekaan global dan berketuhanan yang Maha Esa. Tujuannya apa? Untuk memupuk rasa toleransi dan kerjasama gotong royong yang luar biasa, agar harmonisasi dalam diferensiasi selalu tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai yang tinggi. Itu tujuannya. Nomor 5, sering mengajak semua siswa dalam keberagaman agama melakukan gotong royong atau bakti sosial atau ngayah di pura-pura besar saat momen ritual keagamaan di sekitar atau di luar sekolah. Artinya begini, sebagai bentuk pengawalan profil pelajar Pancasila yang berkebinekaan global dan berketuhanan yang Maha Esa dan bergotong royong, saya nanti ya kalau jadi pemimpin pembelajaran akan membuat program yang berbasis agama dan budaya, di mana pada hari-hari tertentu kalau ada upacara keagamaan di sekitar sekolah, kita akan mengajak anak-anak apapun agamanya untuk ikut bersih-bersih. Yang non-muslim silakan bersih-bersih, yang Hindu mungkin bisa membantu membuat kebogan, pajegan, canang dan yang lainnya. Nah, itulah bentuk aksi nyata atau bentuk aksi spiritual dari seorang calon pemimpin hebat di strategi pemanfaatan aset modal agama dan budaya. Oke, teman-teman calon guru penggerak yang hebat dan luar biasa, itulah tadi penjelasan tuntas dan kilat dari kami kelompok B dalam tugas di modul 3.2. Thanks for watching. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Puji Tuhan, haleluya. Buddha Maha Pengasih. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nama Budaya.